Dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan PKBA. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama dapat terlaksana, dapat berjalan dengan lancar tanpa menghalangi ada halangan apapun. Salawat dan salam marilah juga kita haturkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelumnya kita anggap ini pembelajaran di kelas nih Bapak Ibu, kita buat kontrak dulu lah. Kontrak terkait dengan waktu, terkait dengan materi. Untuk kontrak waktunya tadi sempat sudah bisik-bisik ojo suwe-suwe tadi katanya. Ya karena kan saya yakin jenengan juga ada agenda-agenda lain. Kemudian nah ini malah TPG, ono dunia dan lain sebagainya. Yang kedua terkait dengan kontrak materi, kebetulan tadi saya ngebel dengan Pak Muhadi. Ini sebenarnya dari tema ini kan ada dua materi. Yang pertama terkait dengan IT, terkait dengan kurmer, pembelajaran kurmer. Yang kedua adalah media digital dalam PMM, Platform Merdeka Mengajar. Yang PMM nanti insya Allah akan disampaikan besok ya, besok oleh Pak Muhadi. Sedangkan untuk terkait dengan apa itu pemanfaatan IT insya Allah akan saya sampaikan nanti. Perlu kami sampaikan, tapi sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Apa tuh nggak saya kenalan gitu? Karena sudah terkenal. Saya sudah terkenal Bu. Saya juga kaget. Jangankan MTS, DMI saya kadang juga tanda tanya lah, ujuk-ujuk untuk pelimpahan tugas. Sepanjang saya siap, sepanjang saya nganggur, insya Allah siap, tidak masalah. Saya pikir kan saya orang asing di MI maupun MTS, tapi ternyata begitu saya masuk, lalu nanti mau Pak Rohim, Pak Rohim ya, yang belakang, Pak Hendri no, oh Hendri, panggilannya Hendri. Ini ada Bu Eka, ada Bu Ani hilang Bu Ani. Oh siang wis mulai aku. Gak siang pun mulai kan lah, kapan kan. Oke, nama asli dari orang tua cukup Suhono. Su itu apa bahasa Jawa? Bagus, Hono berarti ono. Berarti ada ya. Itu nama asli dari orang tua cukup Suhono saja. Mungkin terreferensi sebagai orang Jawa sehingga Hono Coroko ambil dua huruf pertama, depannya dikasih huruf SU. Nah kemudian waktu saya di jenjang SD, kebetulan saya kelahiran di Gerobokan Pak. Untuk madrasah saat itu bisa dikatakan tertinggal. Karena mayoritas di sana pendidikan yang ada adalah pendidikan formal dari Kemdiknas. Kalau sekarang kelihatannya sudah tidak, hampir tiap daerah saya lihat ada madrasah dan madrasah. Tahun 83 SMP, 86 SMA berarti 80. Tahun 74 berarti Pak. Saya masuk SD oleh kepala sekolah dasar waktu itu di depan nama Suhono ditambahi Moh. Saya nggak tahu kok tambah Moh orang Muhammad Sisan ngono. Ya MOH titik Suhono Moh. Berarti kalau saya dipanggil Suhono Moh tidak mau. Ya ada Moh kan dipanggil Suhono Moh, makanya manggilnya cukup Hono Coroko saja. Hono sampai sekarang. Itu nama itu terekam di Dukcapil juga Moh Suhono, di lembaga formal sampai SK, piagam, sertifikat juga Moh Suhono semua. Saya nggak merasa ada nama Muhammadnya, enggak.
Makanya tadi ada yang mengatakan Muhammad, ya alhamdulillah. Padahal mungkin maunya kepala sekolah waktu itu adalah Muhammad, tapi cukup tertulis MOH, Moh. Kelahiran Grobogan 24 Juni 1968. 68, sudah 55 Pak, tinggal 5 tahun. Untuk sepun jenengan ya. Nah, 66 berarti angkatannya kalau kepalaman 1 sekarang Pak Amiruddin Aziz itu 66. Lulus, saya pendidikan semua formal Pak, SD, SMP, SMA. SMA di Semarang lulus 86, SMA di Ponorogo. Nate mireng Pak, masanya sekolahnya sekarang sudah tereliminasi Pak. Itu sekolahnya dulu di dekat lapangan Trilomba Juang, sekarang sudah tidak ada, kelihatannya bergeser ke pinggiran kota. 86 saya masuk IKIP, jurusan pendidikan fisika. Ya sekarang kebetulan ketemu dengan Bu Eka Lia Susanti. Meh ngomong Susanto rah penak. Ya, saya lulusan IKIP Semarang, jurusan pendidikan fisika. Dari IKIP tahun. Saya dari IKIP negeri. Lulusan IKIP PGRI. Jurusannya? Oh bukan fisika. Kalau fisika saya tahu ada dekannya kalau nggak salah itu dari fisika, satu angkatan dengan saya. Yang UNES fisika? Oh biologi, rapati kenal biologi. Dari sekian banyak mapel waktu saya masih di SMP, yang paling saya senang salah satunya adalah yang terkait dengan matematika dan fisika. Biologi kenapa saya nggak seneng? Salah satunya adalah kakean bahasa Latin itu. Jelima tahu jelas beras kok beras apa namanya? Beras gareng mangan kok ngebahasa Latin kok neko-neko. Suket bahasa Latin ono dhewe neh. Waduh. Terus kimia saya nggak begitu suka juga, tapi nggak mau harus saya jalani. Itu kakean rumus kimiane, ono angka loro nang ngisor, ono nang dhuwur, walah, ono reaksine pentil reptil. Aku sing guru kimia protes, Pak. Baik kaki. Lulus tahun 93, sempat mengabdikan GTT di SMP 2 Keradinan 1 tahun, ikut Semarang di Keradinan sana. 95 pengangkatan sebagai PNS DPK Pak. Saya latar belakangnya masuk Kementerian Agama dari Kemdikbud. Status saya diperbantukan sebagai guru fisika di MAN 1 Pati. Dan orang tua saya juga dari Pantura, Jepara, tepatnya Nalum Sari, desanya Muryolobo. Nalum Sari pecahan Mayong. Mayong kan terlalu lebar, terlalu luas, pecah jadi 2 kecamatan. Pabrik itu loh, masuk pabrik arah Jepara itu. Ya dari sana, tapi baru pertama kali masuk kota Pati adalah 95 Pak. Luar biasa MAN 1 Pati. Ada yang alumni MAN 1 Pati? Tidak ada, alhamdulillah. Saya masuk juga luar biasa Pak. Mosok kelas atasnya sekolah negeri, madrasah negeri, kelas disingget karo triplek Pak, untuk 2 kelas. Nah drijine anak-anak kan sakti-sakti, nah itu bolongi, wah kene ana gurune, sebelah ana gurune ya innalillahi ora bakal iso mulang. Ana gurune ora iso mulang, apa ana ana gurune. Waktu dindole kan, nah itu saya masuk pertama kali kaget, madrasah negeri kok koyo ngene. Saya masuk bersama sebagai PNS DPK. Tahun 2008 saya mutasi bersama dengan 5 teman yang DPK. Ada saya, Pak Kodri, Bu Jaja, Bu Herlina almarhum, dan Bu Taryati. Mutasi dari Diknas ke Kemenak full
karena waktu itu saya sengsara Pak, kerjane neng Kemenak, gajine neng Dignas, ono sertifikasi Dignas ra nampa, Kemenak ra nampa. Wah iki piye carane? Ya akhirnya niat ingsun kami berlima pindah seluruhnya ke Kemenak sekalian, sehingga baru bisa dapat sertifikasi. Ya kan statusnya kan ngewo ya, kerjamu neng Kemenak kok njaluk sertifikasi nang kene. Kemenak padha wae, gajimu neng Dignas, njaluk nang Dignas. Waduh, terombang ambing koyo bola pingpong iki. Oke, 98 saya kecantol babon di Kayen. Ya, ceritanya 95 saya masuk Keman, guru DPK. Kan masih single kan, sehingga sorana sini termasuk sini ke Pak Mustakfiri, Pak Jasmo dan kawan sudah nggak asing lagi. Makanya tadi Pak Bayi Hakim mengarahkan arah ke sini lewati ini. Loh, Gabus Pinong itu dalane ajur kok. Mak motor wae rekoso apa mobil kan. Saya mending milih yang Gabus ngalor wae lewat Tugu Ireng. Maksud saya tadi tanya kan jalan alternatif liyane kuwi sing cedhak ono apa ora? Ternyata ndak ada, ya sudah. 98 nikah, karena 97 saya mengajar di MA Wali Songo, ditarik oleh teman Pak Amiruddin Aziz ini. Saya masuk sana, Pak Amiruddin pergi Pak, dihapusi Pak. Lama di situ hampir 10 tahun di MA Wali Songo. Dan di sela-sela itu saya 97 kenalan dengan, sebenarnya nggak kenal sih, teman saya kan kakaknya dia, istri saya itu namanya Rosida siapa ya, Busana Ning Tias, alumni SMKI Surakarta. Saya kenal dengan kakaknya. Base campnya waktu itu kan di rumah dia. Taunya istri saya itu waktu itu saya siapa? Bukan guru, kan wongnya ireng gambreng kok ini kan. Taunya itu saya sopir bis Sari Mustika. Wah luar biasa ini aku. Ya sopir bis, saya dianggap sopir bis Sari Mustika. Nek bis Sari Mustika wonten kan mriki kan kata kan? Tengkayan mboten wonten sakniki. Sopir bis Sari Mustika, wah luar biasa ini. Waduh ya wis. Nalang saya akhirnya ceritanya ndak usah. Tahu-tahu nikah 98. Anak pertama lahir 99, laki-laki. Selang 6 tahun anak kedua lahir laki-laki lagi Bu. Anak ketiga insya Allah tidak. Kebetulan apa ya, anak saya nurun saya semua Bu. Artinya nggak nurun gen istri saya kan termasuk kecil. Anak saya keduanya tidak, sama seperti saya. Aku gede apa cilik ya Pak ya? Gede. Karena keluarga saya yang dari Purwodadi kebetulan besar semua, nggak ada yang kecil. Yang anak pertama alhamdulillah sudah lulus dari Undip, jurusan Oceanografi, Fakultas Ilmu PIK Perikanan dan Ilmu Kelautan PIK, ya, jurusan Oceanografi, lulus tahun 2021, leren sak semester, ada kesempatan mandiri di UGM, mengambil jurusan lingkungan. Karena oceanografi S2 di Indonesia kebetulan tidak ada, belum ada. Adanya hanya 2 perguruan tinggi, Undip dan ITB, oceanografi itu. IPB atau ITB? Oh IPB. Lah mboke sing ra entuk nek nang Bogor kadoan. Akhirnya ketompo neng. Oh ya, lewat jalur kalau sekarang SNBT, berbasis tes. Senam ndak keterimanya lewat SNBT. Sekarang sudah semester akhir, semester 4. Semoga saja dapat, tinggal apa? Garap tesisnya tadi ya. Nah yang kedua tahun ini masuk ke UNES, jalurnya sama SNBT lagi. Kita nurun Pak Ani gitu. Jadi kan saya kemutan zaman dulu Sipen Marung ya. Saya masuknya lewat itu. Jalur tes. Kalau Pak Kodri yang satu angkatan dengan saya, beliau lewat jalur
Untuk jenjang RA, MI, MTS kelihatannya tidak masalah Pak. Yang masalah itu justru di tingkat aliyah. Kira-kira kenapa Pak? Substansi kurikulum merdeka itu kan salah satunya kan penyederhanaan kurikulum. Gini betul. Kurikulum disederhanakan, termasuk segala sesuatunya. Kalau dulu K13 ada KIKD, sekarang tidak ada. Dulu ada silabus, sekarang tidak ada. Kan disederhanakan, termasuk muatannya, isinya. Ya kan? Dulu berbasis semester, sekarang berbasis tahun. Ya kan, capaian belajar kan selama 1 tahun, 1 fase. Untuk MTS ada berapa fase? Kelas 7 fase berapa? Waduh, saya kan mengisi ini kan apa? KW kan, mestinya kan Pak Astari kan. Kelas 7 fase apa? Kelas 7 fase D. 78. Waduh. Fase? Kelas berapa itu? Fase D. Bener nggak ngapus sih? Ya Nanti jenengan membuat alasan, saya kan nggak ngajar kelas 7 Pak, jadi nggak tahu fasenya Pak. Ini kira ngajar kelas pitu, jadi fasenya ora mudeng fase D atau fase E. Sing bener piye? Fasenya tadi kelas 7, 8, 9 D semua. Waduh. Kelas 7, 8 itu fasenya fase D. Kelas 9 fasenya E. Plus kelas 10 aliyah. Kelas 11, 12 fasenya fase F. Ya, terkait dengan capaian pembelajaran untuk aliyah kasihan. Kira-kira kenapa Pak? Ternyata belum direspon dari perguruan tinggi Pak. Kalau berbasis prestasi tidak masalah. Prestasi kan ada batasan. Mohon maaf cerita sebentar. Perguruan tinggi atau dari pemerintah sendiri kan ada aturan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Itu kan 30% dialokasikan untuk prestasi, 30% untuk tes, 30% untuk mandiri, sisa 10% diserahkan ke perguruan tinggi tersebut mau dikemanakan. Dijipuk dewi ya kena, dilebok ke prestasi monggo, dimasuki tes juga silahkan. Tapi rata-rata yang 40%, 30 plus 10 diambil mandiri. Alasannya kenapa Pak kira-kira Pak? Bayarannya kan akeh nek 40, jenengan bisa membayangkan. Apalagi fakultas-fakultas yang favorit, kedokteran. 500 sih mbok ditampa mbok ora Pak. 500.000 maksudnya. Fakultas hukum. Itu kemarin ada teman anak saya yang dari Madiun masuk ke Undip Fakultas Hukum mandiri 25 kalau nggak salah. Tidak diterima Pak. Jauh 5 juta maksudnya. Kurang berarti itu. Iku lagi ikune Pak. Lagi caranya uang gedung, belum lain-lainnya Pak. Wah, uang bangku ya seperti itu. Selawi rasi tompo Pak. Kalau kedokteran ya itu tadi 1 Pak. Orang 500 Pak, 500 juta enggak kanggo kedokteran. Itu mandiri. Padahal resikonya non sewu di lapangan mungkin kita dapat menjumpai dokter-dokter kawi-kawi sing ora ngerti apa-apa. Wonten kan? Karena dulu saya waktu di Keradenan sana di Purwodadi saya jumpa loro apa wae kok obate padha, Pak. Dia dokter piye iki aku ngono. Ya loro panas kayak obat kuwi, pilek diwene kuwi, asma diwene kuwi lho, obate diperiksa apa ora.
Ya untung saja waktu itu masalah malpraktek jarang kan. Kalau sekarang kan bahaya. Laporan. Jangankan nyowo, neng kelas wis dilaporke saiki kan. Nah ini terus kapan majunya? Terkait dengan karakter, terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di sana. Untuk saya masih ingat sampai sekarang. Waktu SD tiap pagi Pak, driji 10 nang dhuwur meja Pak. Gurune nggo tuding. Ora ana wong tuwa ngamuk. Totok 10 ya 10 dik 10 kali. Orang tua nesu ndak ada. Ngomong karo wong tua kira-kira tambah digebuki ya iya. Kalau sekarang kan ndak. Wong anak lapor nang wong tua nanti seperti ini, wong tua ora trimo dilabrak nang sekolahan jak gelut. Kalah dilapor ke polisi. Ya ini tidak semua. Ya kembali ke orang tua lah. Maksudnya harus selektif, jangan asal terima. Prosesnya piye, kenapa ada kejadian seperti ini, mestinya harus kita teliti dulu. Jangan serta-merta dieksekusi. Cerita neh Pak, ini nyanyi Pak Rohani tadi Pak. Waktu anak saya kecil yang sekarang di UNES, waktu SMP, pernah saya ngelabrak ke SMP-nya Pak. Bu, iya, apa gara-gara tugas Bu? Guru matematika ya? Guru matematika kasih tugas 10 soal, saya cekkan waktu saya masih di MAN, saya guruman, saya cek, Bu tolong garapke, saya kan makagur waktu itu kan, cek wani kan perintah. 10 soal ada 1 soal yang memang salah soal, 1, berarti kan tinggal 9 kan, sudah cek sing garap kan guru matematika, udah kirim jebret, salah no gurune, balene oke diperbaiki. Sing bener disalahno genti. Kan jengkel, ada lebih dari 3 kali Bu. Terakhir saya meluangkan waktu, waktu itu kan masih leluasa absennya. Pagi saya ke MAN, siangnya saya ke SMP 1 Kayen. Saya di sana cerita jebret, saya buktinya saya print out, dicegat sama wali kelas sama guru BK-nya Pak. Gak usah mbok temoni. Ya batin minta wasoh ngono kan. Wis iso mulang apa ora? Iya kan? Anak kan bisa don Pak nun sewu terkait dengan psikis anak. Wis bener disalahke, nek salah ra masalah. Pengajuan pertama bener 5, wis bener kan? Sing bener ora diulek-ulek. Sing salah kan dibenerke, sing bener mau malah ganti disalahki. Ya mungkin banyak jalan menuju Roma tadi kan, tahunya kan pintunya hanya 1 Pak. Masuk gini kan pintunya macam-macam kan, asalkan hasil akhir endingnya bener kan tidak masalah. Lah gurune ngertine mung kuwi tok, rumose kuwi ya kudu kuwi kan, tidak seharusnya kan. Justru dengan adanya inovasi dari anak, mestinya kan kita bertanya, caranya piye? Oh ternyata bisa diterima nalar, tidak masalah. Kembali ke kurmer tadi, kenapa perguruan tinggi tidak menerima waktu prestasi, waktu tes Pak? Karena muatan materi di aliyah itu kan dipangkas habis. Ini yang mengajar aliyah fisika kan. Fisika kelas 10 itu dulu ada 11 KD Pak. Sekarang CP-nya tinggal 3 Pak. Itu pun apalan kabeh guru fisika dadi guru sejarah itu. Ya kan, pemanasan global kelas 10. Apalagi besaran satuan ngapal ke meneh. Padahal perguruan tinggi nggak mau tahu. Standar saya ini ya ini. Nggak begitu SNBT. Anak resikonya apa? Plonga-plongo, para iso nggarap. Karena materinya nggak diajarkan. Artinya belum ada sinergis antara menengah dan perguruan tinggi. Gawe kayak ngono, ujung-ujungnya dieksekusi dengan perguruan tinggi. Belum lagi yang lain, kasus-kasus yang lain. Penyadaran kurikulum IKM. Yang kedua,
makna dari kurikulum merdeka? Kita dulu sih Pak Bayaki ya, waktu di sana ya. Oh bukan jenengan, ini pesertanya ya. Penyederhanaan kurikulum. Yang kedua, madrasah diberi kekuasaan untuk luwes fleksibel. Fleksibel yang ngatur sembarangi, jadwali tatoro dewi. Luwes, fleksibel dan bebas untuk berinovasi. Itu dari KMA, tapi real di lapangan Pak Bayaki atau timnya tim komnya Simpatika, kenyataan real di lapangan apakah madrasah bisa berinovasi? Raiso poneh kebenturan Simpatika kemarin gonjang ganjing bulan Juli kemarin itu kan KMA-nya jelas ngene diperbolehkan, Simpatika raiso, akhirnya keluar warna merah semua sehingga 1 bulan kemarin tertunda, bulan berikutnya ya akhirnya ngikut yang Simpatika, KMA-nya radinggu ya kan. Kalau KMA dipakai akhirnya Simpatika merah berarti guru rentok tunjangan kemarin 2 bulan itu kan Pak Ibu, nggih kan? Ya sudah ikuti saja di Simpatika. Oke, terkait dengan BKBA ini ceritanya tadi sudah belum ya? Habis maghrib saya dibel sama Pak Astari ini, mau Astari SAG sak ini. Saya kan SPD, waktu pemakaian gelar SPD pertama kali saya minta SKCK kalau nggak salah. SPD kok apa? Sarjana pecah ndase kan gitu kan? Uang lulusan IAIN kok untuk sak, ngene rasa nang IAIN, nang sawah untuk sak pirang-pirang kan gitu kan? SAG kan sak kan ini kan? Untuk karung kok ono sing gede karung kok milih sak itu kan kebangetan kan. Ya bakul sak. SPD, kalau SE gampang, SPD itu apa? Polisi sempat tanya karena pemakaian gelar pertama kali SPD waktu itu semalam menjelang bakdo maghrib ya insya Allah ada, padahal tadi saya semayang kelihatannya dengan Bu Nurul, kemudian Bu Nurul Hidayati MA Darul Ulum, ada lagi teman pengawas Pak Heri dari kepala MA swasta, ada yang ngebel pirang-pirang tadi saya keluar tadi, ada yang dari kajian, ada dari Terangkil. Waduh, wingi-wingi ora gelem tekok-tekok saiki bareng pas ana ngene iki. Ya akhirnya saya yuk lah siap, enggak masalah, insyaallah kosong. Nanti biar saya handle yang berjanjian dengan saya utamakan ke sini untuk datang ke sini. Materi ini apa? Saya kaget. Pemanfaatan IT. Saya pikir materinya hanya kurikulum merdeka. Tapi ngarep ana mbel-mbel itu. Pemanfaatan IT yang pertama, kedua pemanfaatan media digital lewat PMM dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi nuansanya bukan masalah kurmernya, bukan masalah asesmennya, bukan masalah penyusunan komnya, tapi fokusnya adalah terkait dengan pemanfaatan IT. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan seorang guru? Model pembelajarannya yang seperti apa? Boleh nggak sebenarnya guru waktu kita di kelas menggunakan model pembelajaran yang mungkin aneh? Biasanya kan modelnya kita kan ceramah, diskusi dan sebagainya. Menggabungkan dengan daring boleh enggak? Boleh. Namanya apa model pembelajarannya? Model pembelajaran yang menggabungkan daring dengan luring, daring dengan online dengan offline. Yang ini mestinya bisa kita gunakan. Teori ini gampang, Bu, praktek sing angel. Iya kan? Benar kan? Blended learning. Satunya apa? Hybrid learning. Blender. Nanti ada di sini. Sudah masuk sini, nanti silakan jangan kopi saja nanti. Blended sama hybrid. Itu sama-sama menggabungkan antara online dengan offline. Cuma bedanya kalau blended learning itu minggu ini misalkan offline, minggu berikutnya
online. Tapi kalau hybrid tidak seperti itu. Separuh iso melu offline, separuh iso melu online. Tapi nek misale madrasah digawe ngono kira-kira bubar kepolane bingung malah. Muridku ora teko separuh padahal nang omah online. Ya kan? Cuma beberapa kelemahan terkait dengan itu adalah nilai karakter tadi. Kesenjangan hubungan antara guru dengan siswa. Ora kenal gurune. Pak atau Bu matematika. Mulono. Teng mriki wonten mboten, Pak? Wonten. Siswa ujug-ujug nang kelas bebet-bebet. Cari siapa Mas atau Mbak? Cari guru matematika itu loh, Bu matematika itu loh. Ada kan? Mesti ono, ora mungkin enggak. Itu saja sudah tatap muka, Pak. Kalau gurunya biasa-biasa saja biasanya ngono. Tapi kalau luar biasa mesti ingat. Ya kan gurunya mau apian yang kelas sak karepmu arep turu karepmu arep mleding jengking sakarepmu. Ya merdeka, maka merdeka belajar, Pak. Sak gurune merdeka, Pak. Karena merdeka belajar turun omah pembelajaran lewat video, Pak. Video pembelajaran jenengan nyusun media pembelajaran, jenengan sare ning dalem, kirim video pembelajaran ke kelas. Apalagi mungkin kan ada kelas digital, sudah disiapkan sama Pak Bayaki ini. Guru nomah kirim video pembelajaran lewat ketua kelas, pelajari ini nang lewat video kono ki mau. Wah, gurunya main game pisan ya. Ya, intinya terkait dengan pemanfaatan IT. Waktu maghrib di bel, materinya ini lo kok beda, sudah akhirnya apa kira-kira? Ya nabrak sana nabrak sini, mosok ngomong ora ono paparan kan ya lucu kan. Ya. Gawe iki ceritane. Campur ngantuk-ngantuk Pak iki. Mulane waktunya misalkan ada kontrak waktu saya juga alhamdulillah. Apalagi semalam Pak Bayaki juga kurang lebih sama nadanya. Saya repot wingi Pak, waktu ada PKB Kepala Madrasah Sanawiyah di area Winong Jaken ya Pecawangi sampai Juwana Batangan itu. Kan kepala-kepala semua. Saya kan pengawas baru Pak. Bener saya pengawas baru loh Pak. Saya pengangkatan pengawas itu bulan 10 pelantikan tanggal 10 bulan 10 2022 itu pelantikan. Sementara teman-teman yang lain pengawas itu sudah lama. Bareng karbu rong ada itu. Rong ada. Oh sorry saudaranya nih. Oh berarti kalau sadar jenengan serong ada berarti ini. Iya Pak nggih. Rong ada. Satu angkatan dengan Bu Sada. Ayo burung ada wes lah. Jadi status pengawas saya baru tahun 2022 10/10/2022 dibanding dengan teman-teman pengawas yang lain yang notabene jam terbangnya sudah luar biasa. Saya termasuk pupuk bawang Pak Bayaki. Jenengan lebih lama jenengan tugas sebagai kepala madrasahnya. Ya, saya kan enggak maksudnya menjabat kepala madrasah sejak. Oh berarti suwe jenengan. Saya kan baru 22 kemarin. 2022 pengangkatan sebagai pelantikan sebagai pengawas madrasah. Oh jenengan guyang-guyu kenapa Pak? Kita orang ngantil nek pengawas anyar Pak ya. Ya mana bekal ya santi rapa gakal percaya. Tapi hitam di atas putih memang saya 10/10/2022. Cuma sebelumnya mohon maaf, saya bukannya apa ya sok atau sombong gimana. Saya sebelumnya adalah penjaga gawang di Man Satu Pati Pak. Tahu makna penjaga gawang ya? Palang pintu terakhir. Sebelum masuk ke ranah kepala madrasah, bila sudah mentok tidak bisa, entah itu guru, waka atau BK, sebelum masuk ke kepala biasanya ketemu dengan saya dulu Pak.
Jadi bisa dikatakan saya adalah kepala KW di Man Satu Pati. Ya, Mansapa. Bahkan pejabat-pejabat pengawas di Kemenak, kemudian pejabat Kemenak pengawas di Kanwil, di Balai Diklat, itu nggak percaya kalau saya sudah tidak menjabat sebagai waka kurikulum. Nggak ngandel. Padahal saya waka kurikulum itu hanya satu periode, 17-18 sampai 18-19, hanya 2 tahun. Setelah itu enggak pernah. Tapi saya seringnya di belakang layar, Bu. Entah itu ada EDM, RKAM, program Kementerian Agama yang pertama, yang kedua terkait dengan apa tadi? Lali. Ada 4 program utama dari Kementerian Agama yang terkait dengan pinjam dana dari Bank Dunia. Yang pertama EDM RKAM, evaluasi madrasah. Elektronik, rencana kerja anggaran madrasah. Yang kedua burung PKB yang ketiga, karena saya peserta, saya FASDA. Yang kedua apa? Ora dicatat, nulis bolak-balik ora dicatat, Bu. Guru matematika kok lalinan. Sing semua ngaten iki maklum. Misalnya sakit ngaten Bapak ini sing sepuh monggo Pak jenengan kula dereke ngaten kok malah kok. Oh, bagian menyalahkan bendahara ganti. Yang pertama di Amerika, yang kedua apa tadi? Yang keempat, ketiga PKB, keempat ngemis. Nah, keempat, yang kedua 4 agenda kerja besar dari Kementerian Agama sampai tahun dengan 2024. Di Amerika, kedua emis yang keempat, PKB yang ketiga. Apa, Bu? Bendahara ini siapa? Oh, bendahara. TU. TU berarti ngerti. Sudah disebutkan tadi apa? Simpatika. Simpatikanya dia. Aduh. Orang tanggung jawab bapak-bapak ibu-ibu. Orang tanggung jawab iki. Tapi kok orang ngerti. Oh gitu. Mengambil dalih gini Pak, sengaja ngetes sing ngomong ngerti apa ora eling apa ora ngono ki mau. Cerita saja Pak ya, ini nanti jangan baca saja, cerita pengalaman saja, sampai jam duhur ya. Ada di situ semua. Kan udah di sini. Kalau wis tekan grup ya wis alhamdulillah berarti waca dhewe kan. Ya alhamdulillah karena tadi ada satu titipan sebelum saya lanjutkan ceritanya terkait dengan jabatan. Saya ketua RT 4 RW 1. Kemudian tahun kemarin ya pengawas di Kementerian Agama. Saya juga ada SK tugas tambahan, SK pengawas penggerak Ma'arif. Titipannya itu tadi. Yang keempat saya juga Fasda Fisika. Fasda, saya dibanding teman-teman belum seberapa. Terkait dengan Pokja PKB, saya juga sebagai admin Kabupaten Kota Pati. Permasalahannya tadi kan Pak Ruhani kan mandek kan, 2024 muga-muga tahun kelanjutannya ono. Batinku meh ngomong ini, arep utang neh Pak. Ya kita nggak bayar memang. Sing bayar pemerintah dari mana? Dari kita kan, dari pembayaran pajak dan sebagainya kan. Tetap kita yang bayar lewat pemerintah kan itu kan. Karena anggarannya terus mandek, kan tidak mungkin. Masa arep utang neh, utangnya pirang-pirang. Kementerian utang, pemerintah utang. Kalau lihat di media sosial luar biasa Pak GB.
Wong urung lahir wis diutang nang kene iku nang Indonesia itu. Ya. Ya ini hanya untuk melengkapi jenengan untuk pelaporan saja BKBA itu tadi, pemanfaatan IT-nya yang jelas sudah sepakat dengan Pak Muhadi besok. Pak Muhadi itu mengambil yang PMM, kebetulan beliau dia adalah admin PMM di Kabupaten Pati di Kementerian Agama. Jadi selalu dengan pembelajaran platform Merdeka Mengajar, Pak Muhadi lebih menguasai dibanding saya. Saya aja masuk, saya lewat PC semalam saya coba lali akune, Pak. Saya pernah ikuti sampai 8 fase. Sekarang kelihatannya lebih dari 13 kelihatannya, lebih kan? Tapi ya kuwi ndelok video dan video terus, Pak. Mosok video kon ndelok, nek ora didelok kuwi ora iso neruski bata berikutnya. Yang daring-daring diklat daring ada yang pernah ikuti kan? Modelnya sakniki Kementerian Agama kan gitu. Dipercepat ra iso. Ndak bisa kan? Dulu bisa dipercepat sret ngono bar. Saiki kudu melilik, nek ra gen wonge melilik ngingeti tembok tinggal lunga. Sing penting urip. Iya kan, masa kok ngingeti terus lah apa. Pokoke uripe video klik urip tinggal lunga. Nek latar belakangnya diwasi background-nya garis gambar awake dhewe kan gitu kan. Ya rambekan, wong dene ora ngerti kok narasumbernya kan nggak tahu. Sama seperti tadi loh Pak. Dengan adanya media digital tadi, jenengan ongkang maaf dalam tanda kutip ya, jenengan ongkang teng dalem turu dolanan game, video pembelajaran masuk kan sama seperti itu. Apakah narasumber tahu mana yang melihat dan tidak? Kan nggak ada. Kecuali kalau langsung di PMM sekalipun atau di kelas sekalipun itu rata-rata itu adalah video pembelajaran semua, artinya tidak secara live. Jadi kita melihat, kita mengikuti atau tidak, sementing video ini diklik, urip, ya dianggap melu. Untuk sertifikat sisan. Sertifikat gopo Pak nak kayak akhirnya kan gitu kan. Terus relasinya dengan madrasah, kontribusi untuk madrasah ada ya? Ada ya? Sedikit ada. Karena harus dimasukkan ke EMIS kan. EMIS kan pangkalan data madrasah, baik itu kesiswaan, guru, sarpras dan sebagainya, semuanya termasuk prestasi harus masuk semua ke EMIS. Kemarin akreditasi tahun berapa Pak? Akred 2019, berarti tahun depan Pak? Jangan sama tim ngerimuk yang ini saja Pak. Cepat-cepat Pak, karena tahun depan Pak Rohani yang dulu di sini tadi loh, tahun depan sudah purna. Dan dengan paparkan prestasi yang ada di sini, minta tolong ke Pak Rohani untuk PO, perpanjangan otomatis akreditasi. Tapi jenengan harus sumbut tadi ya, sumbut ya, Rodatul Ulum. Rodatul Ulum kan perpanjangan otomatis. Jangan, harus satu perpanjangan otomatis. Grade-nya A perpanjangan 5 tahun, padahal ahliannya perpanjangan paling 1 tahun. Ya kan? Banyak yang A 1 tahun. Coba aja lah nego. Dari ceritanya tadi kan yang berhak mengusulkan PO kan Penmat. Ini kan masih mumpung masih bulan Oktober, emisnya jangan perbaiki, jangan upload semua data, prestasi dan sebagainya, disertai dengan OPM emis, intinya ngerimuk ngerayu kalau Pak Rohani. Ya jurusnya, Mbah Yai diaturi ya monggo kersane masuk di wes Pak, kersane kerso ngajoke perpanjangan otomatis. Ya paling tidak kan ya silaturahim lah. Ojo nang kantor isin Pak Rohani. Walaupun ada ruang tersendiri, tapi omong-omongan terdengar dari luar. Ada stafnya kan. Kan jepat lor kan itu kan. Dalamnya jepat lor. Pernah sana, alhamdulillah. Tinggal ngerti jalannya kan rasa ngeterke.
Kan gitu, ngerti jalannya kan wis kan. Saya baru tahu tadi Pak, perpanjangan otomatis ternyata yang mengusulkan adalah Penmat. Di antara kami pengawas tidak tahu. Saya juga pelongo-pelongo, perpanjangan otomatis kok iso piye carane. Lah tadi alhamdulillah cerita, oh gitu ya. Oh nek ngene carane madrasah-madrasah sing apik sing gede-gede tak warai wae, tak ngusul. Ya DKK ini kan pusat Penmat maksudnya. Oke, untuk materi saya pikir tidak begitu asing kan, termasuk ada blender dan sebagainya. Silakan jangan baca sendiri aja. Yang berikutnya terkait dengan jabatan tadi pengawas penggerak Ma'arif, itu baru tahun ini Pak. Baru tahun ini ada pengawas penggerak Ma'arif. Yang beberapa bulan yang lalu kami, saya, Pak Sarmidi, Pak Sakroni, Pak Ulin Naban berarti dari Jaksa ya, Pak Naban itu loh, Ketua MBJN dari Jaksa, sama Pak Astari, kami berlima ada semacam forum ya semacam ini tingkat Jawa Tengah di Semarang. Ya arahnya paling tidak ada pendataan madrasah-madrasah mana yang memang satu mungkin menggunakan kata Ma'arif, entah itu madrasahnya atau lembaganya. Ciri khas Ma'arif mestinya yang tidak bisa kita lepaskan adalah wah ojo seragam Pak, seragam Ma'arif provinsi meskipo-kipo Pak. NU ke NU-an aswaja. Ya itu mestinya itu yang harus kita uri-uri, walaupun di kurmernya tidak ada, itu harus ada dalam pembelajaran real. Kan ada standar kan untuk MTS yang diajarkan ini, aliyah ini kan ada, sudah ada kan, standarnya sudah ada. Makanya itu harapannya jangan sampai dihilangkan. Kalau di kurikulum operasional madrasah oke lah, mungkin karena sistem tidak bisa menerima, tidak masalah. Tapi real di lapangan harus ada. Apakah hanya guru, ada enggak perguruan tinggi yang mencetak sarjana pendidikan Nahdlatul Ulama? Ada? Ada enggak? Ada? Sarjana pendidikan Nahdlatul Ulama, NU? Kan enggak ada. Perguruan tinggi pun enggak ada yang jurusannya Nahdlatul Ulama, enggak ada. Lantas siapa yang ngajar ke NU-an? Loh, maksudnya nang madrasah sing mulang sopo? Masa guru penjaskes kan mulang ke NU-an? Oh, Pak Fauzan yang ngajar. Ya maksudnya yang walaupun nggak bakal bisa linier, paling nggak kan yang paham apa itu Ma'arif, apa itu NU. Ya aneh wae kan. Seperti saya sarjana fisika mulang NU ya aneh kewalik gitu ya malah. Ketemu pirang perkara sarjana matematika, sarjana fisika, sarjana biologi mulang ke NU-an. Kurang guru Pak. Ya kepolane semulang. Apane kepolane no sak ya. SPD oh sorry, SPD pada aku. Ya yang ngajar ya mestinya harus paham itu NU apa, Ma'arif apa, aswaja apa. Kalau kami yang basicnya mapel umum suruh ngajar ke NU juga pas. Jangan dipaksakan. Gurunya ngomong A, muridnya nomornya tekan Z gitu. Ya, itu kita harapkan. Dan insya Allah sebentar lagi sudah ada pendataan, cuma saya belum menerima madrasah mana yang maaf ya berbau Ma'arif, MTS mana, aliyah mana, MI mana, ini baru pendataan. Kemudian program kerja pengawas penggerak itu nanti seperti apa, ini baru diproses. Yang jelas ciri khas dari Ma'arif yang tidak bisa kita lepaskan adalah terkait dengan pembelajaran di madrasah, terkait dengan ke NU-an, aswaja.
Yayasannya sudah ada Yayasan Ma'arif kelihatannya ya. Ada kan? Yayasan Ma'arif kan? Karena saya baca tadi Ma'arif di MA Rodotu Subhan juga Ma'arif. Dan di Pati, bila Janangan Persani, mana yang berani menuliskan Yayasan Ma'arif, berapa madrasah, berapa lembaga? Pati. Padahal ditekoni ya Ma'arif, ditekoni ya NU. Tapi lembaganya yayasannya ra ono tulisan Ma'arif hitam di atas putih, tidak ada. Dalam Kudus yang paling banyak, berani Kudus itu. Jadi aksi nyatanya sudah di sana. SMK Ma'arif, MTS Ma'arif, MA Ma'arif, berani Kudus. Kalau Pati belum. Pontoh seandainya berani juga jenengan pasti akan kesulitan. Kenapa? Terkait dengan nama. Nama kan sudah terdata. Ngubah nama kan tidak semudah ini. Wis kadung bahasane. Kan tidak mungkin kan. Sing urung tahu madrasah Wali Songo misalkan ana tambahane madrasah Ma'arif Wali Songo. Lah ngubah kuwine butuh waktu berapa lama sampai pusat kan. Emisi, simpatikane, sistemnya, DPDM, PDUM dan sebagainya, EDM, RKAM. Ngubah kabeh rekoso. Jadi tidak mungkin, sudah terlanjur. Jadi Kudus sudah ada planning sejak awal namanya pakai Ma'arif. Kalau Pati belum. Tapi saya yakin dalam hati sanubari Bapak Ibu, termasuk yayasan-yayasan yang ada, yang madrasah itu sudah terdata aliansinya adalah ke Ma'arif NU. Madrasah Pati yang saya tahu yang Muhammadiyah ya, saya bukan yang bencian Muhammadiyah enggak, itu di Gembong, MA Muwahhidun Muhammadiyah. Tapi sistemnya bagus Pak, manajemennya bagus Pak. Saya tahu karena saya pernah ngajar juga di sana Pak. Salah satunya indikator yang saya lihat adalah saat ada pembangunan gedung itu tidak menarik iuran dari orang tua siswa atau wali. Enggak, dari ya usaha yayasan saya nggak tahu, yang jelas tidak menarik iuran sebesar pun dari orang tua atau wali siswa. Padahal bangunan 3 lantai. Saya masih di sana, jadi saya tahu ceritanya. Kalau terkait dengan apa? Kalau sekarang Pak Jokowi, Pak Kaisang, Gibran, mantune, apa jenenge iku dinasti ya? Kalau yayasan tanpa dinasti kita era mungkin ya. Bener kan Pak? Betul. Soalnya misalnya menggunakan orang banyak kira-kira tukaran dewe Pak. Iya tuh ya. Karena di tempat saya juga ada. Kayen, kemudian di tempat lain juga ada. Semula rukun-rukun saja, apik-apik saja saat pertama pendirian. Tapi kalau sudah 5, 10, 15, 20 tahun, karena ada kepentingan, ada yang mau mengangkat keluarga nih, akhirnya kan apa? Tukaran Pak, gelut. Belum lagi konflik antar lembaga yang satu atap. Kalau di sini tidak ada Pak Bayaki ya kelihatannya, alhamdulillah kan. Antar lembaga RA dengan MI, dengan MTS, dengan Aliyah, unsur pimpinannya kan gini kan, rukun-rukun saja kan. Alhamdulillah kalau itu. Wes ya sane wes tukaran di dhewe, lembagane tukaran di dhewe karena kepolone kan karena juga dari keluarga juga. Yayasannya ABCD, ono kepala RA, MTS ki keluargane wong papat iki, akhirnya kan ra gathuk kan. Kalau seperti ini bahaya. Apa dampaknya? Siswanya berkurang.
Wis meh beduk Pak ya. Ya, ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, bantulah, tidak sepenuhnya mengatasi, karena mengatasi itu kan tidak sepenuhnya dari pihak guru. Siswa mestinya juga terkait di dalamnya. Sepandai apapun seorang guru memanajeri di kelas, apabila tidak ada respon dari anak, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sia-sia saja. Paling enggak kan kita paham tentang ini. Ada model pembelajaran untuk mengatasi terkait dengan menurunnya nilai karakter siswa tadi. Bisa karena kesenjangan hubungan antara guru dengan siswa, karakternya terkait dengan profil pelajar Pancasila, adab randuwi, akhlaknya aja menurun, etikanya juga menurun babar belas. Mungkin Bapak Ibu pernah menanya di kelas, bertanya, atau mungkin simpangan di jalan. Nah, kalau di kelas mungkin masih terkondisikan, waktu di luar kita bertanya, enggak lagi ngomong-ngomong Pak, jangan ininya dulu Pak. Anak mungkin waktu kita tanya jawabannya apa? Apa Pak? Apa Bu? Pernah kan? Pernah. Berarti kan masalah etika, akhlaknya kan ini belum. Walaupun tidak sepenuhnya non sewu, tidak salah anak. Di rumah bagaimana? Apakah kita bisa mendeteksi? Kan tidak tahu kan? Ya Pak. Di rumah baik-baik saja, tapi di luar, di madrasah baik-baik saja. Lah antara rumah dengan madrasah itu loh, mereka ngapain? Ketemu koncone jenengan tadi gini itu. Wah, ngene karo standing, rodane mburi diangkat, roda depan Pak ya, roda mburi ra iso. Nggak peduli dengan lingkungan, sarangan knalpot dibuang, suaranya meledai kuping, ora peduli, peduli lingkungan juga tidak ada. Nah ini PR kita terbesar adalah ini. Kalau masalah terkait dengan sains, dengan transfer ilmu, siapapun bisa, insya Allah bisa. Ya karakternya itu, salaman ora tahu, guyu apa meneh. Pernah kan menjumpai pembelajaran di kelas, ono sing bocah gaweane merengut wae ono, gurune teko langsung delosor ya ana, gurune lunga langsung jenggelek ya ana. Nah, berarti jek waras kan gitu kan. Wah, paling seneng Pak jam kos itu, padahal gurune ana. Tapi karena seperti ini mungkin banyak jam kos di kelas saat ini. Enggak, kelasnya terkondisikan ya. Alhamdulillah. Saya hitung tadi kan ada 30. Ada 30 berarti kan paling tidak sini yang hadir tadi saya hitung ada 22. Berarti ada 8 entah guru atau TU yang tidak hadir di sini. Ada 30 kan tadi informasinya, saya hitung ada 22. Berarti kelas ada yang menghandle. Raketang satu guru menghandle 2 kelas. Ini apa? Libur gimana? Oh, selama 2 hari diliburkan. Alhamdulillah, merdeka. Anak-anak udah seneng iki. Berarti jenengan juga free kan ini kan? Oh TPQ-nya nggak libur? Oh jam 2, diniyahnya juga nggak libur? Wah ya raisa berkutik nah berarti kita kan beduk tok ya. Oke, kita sharing ini untuk blended learningnya antara tatap muka offline dengan
online. Ini pengaturan, tapi kelihatannya belum Pak. Bu, sudah atau belum? Belum nggih? Blended learning, apakah sudah ada yang pernah mempraktekkan? Karena jelas ini harus ada campur tangan dari kebijakan madrasah. Pengaturan. Tapi kita ini madrasah kok keberatan. Keberatan kan? Pak Bayhaki keberatan, mesti keberatan, enggak mungkin enggak ini. Ono belajar mandiri di rumah, ono belajar nang kene. Minggu ki nang kene, minggu mburi omah, berarti kene kan ora ana bocahe. Beda meneh karena kondisi memaksa itu kan. Itu kan ora gantian jenenge, corona kan terus wong omah terus. Oh gantian. Oh berarti cek kalah karo keragan karo sarang ya. Saya juga kaget Pak. Ternyata keragan sarang sana itu waktu ada corona, ada omikron masuk semua Pak. Enggak peduli Pak. Pondok masuk, pembelajaran madrasah masuk Pak. Jangan pondoknya Pak, madrasahnya juga masuk Pak. Karena saya pernah lewat itu jam pembelajaran, duh liyane do prei kene kok kebek wong nganggo seragam Pak. Artinya kan masuk madrasah. Nek sarungan kaosan wis gampangane pondok itu ndak. Masker ya tidak. Ya, leres kan? Nah, corona kan wedi, corona kan ciptaannya Allah, manusianya berani hingga coronanya lari kan itu kan. Ya, wani pora karo aku kan gitu kan. Oke, untuk ini kelihatannya sulit. Tapi sebenarnya juga tidak ada kesalahan dicoba untuk eksperimen. Apalagi di sini juga insya Allah akan ada kelas digital berkat adanya proyek apa tadi BKBA ya. Ya mungkin bisa dilaksanakan. Ini ora ya rasa seminggu masuk seminggu ora, 18 dino mungkin kita coba. Teorinya diserahkan, dicoba dipelajari di rumah, teorinya. Kemudian hari berikutnya kita langsung action. Cuma kelemahannya waktu pembelajaran seperti itu apa? Ya, satu terkait dengan sinyal jelas, dua HP ini nyupot apa ora, tiap paket apa ora, kan bermasalah. Kayaknya kita susah nang kene sinyal. Saya ngebel bolak-balik Pak Mustakbiri saat di sini itu entah itu biasa, telepon biasa atau WA, angel di sini sinyalnya, atau mungkin sinyal simpati nang kene gak ono gitu ya. Telkomsel. Kalau di sini Telkomnya towernya sini kita di bawah ya kita rano sinyal Bu. Mau jauh ada, berarti masuk dalam jangkauan ya. Berarti masih dalam jangkauan ya, bukan di luar jangkauan ya. Ya ini sebenarnya bisa lah. Cuma rata-rata di antara kita semua kebijakan madrasah yang diambil adalah yang konvensional. Siswa masuk terus menerus. Terkait dengan apa Pak? Syarat kenaikan kelas kan harus masuk sekian puluh persen. Ya walaupun daring. Ya kita menghormati, gak mungkin saya melanjutkan. Ini sementara sudah adzan. Kita break sebentar setelah sholat zuhur, nanti paling banter sampai 12:30 nggih. Apa jam loro banter temen nggak mau. Enggak, maksudnya kita untuk isoma tetap kita ya, sesuai norma yang ada lah. Istirahat, sholat dan makan tetap kita jalankan. Setelah isoma nanti jam 12 masuk nggih. Jam 12 nanti sampai jam 12:30 nanti kita selesaikan. Kalau muncul tulisan terima kasih berarti sudah selesai Pak. Nggih, ngaten nggih. Monggo untuk melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, isoma kita jalankan sesuai dengan agendanya. Masalah randonnya saya diberitahu Pak Bayhaki setelah jam 9 itu jenengan terus Pak. Randonnya apa-apa kira ngerti aku. Jam 11 setengah 12 isoma, iki apa neh itu ndak ada Pak. Makanya saya bingung. Ya wis
jadwal diatur dewi. Ya ngaten sementara nanti kita lanjutkan, silakan selamat untuk istirahat isoma jam 12 nanti kita lanjutkan. Sementara itu nanti kita lanjutkan sampai insya Allah sampai jam setengah 1. Molor paling jam 1. Nek misalnya molor, nah kira molor berarti koyok karet, kira Mbah Yai kira-kira aku dipelili engko. Ya ngaten, monggo. Saya akhiri dulu untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.